Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agustin dengan NIM 119207100537, mata kuliah Hukum Laut dengan dosen pembimbing Bapak Darwis. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang wilayah laut atau zonasi wilayah laut. Itu ada terdiri beberapa bagian, yaitu garis pangkal. Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik terluar yang diukur pada kedudukan garis rendah, di mana batas-batas ke air laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah perairan tersebut. Dan garis pangkal itu terdiri dari beberapa macam: garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, garis pangkal penutup, dan garis pangkal lurus kepulauan. Baik, selanjutnya perairan pedalaman. Itu bisa kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1998 mengenai perairan Indonesia, tepatnya pada pasal 3 bagian 4. Itu disebut bahwa perairan pedalaman adalah seluruh atau semua perairan yang letaknya ada di sisi darat dari garis rendah pada pantai-pantai Indonesia. Baik, kita lanjut, yaitu perairan kepulauan. Pengertian perairan kepulauan disebut di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 mengenai perairan Indonesia. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perairan kepulauan Indonesia adalah seluruh atau semua perairan yang letaknya pada sisi bagian dalam garis pangkal lurus kepulauan dengan tanpa memperhatikan jarak atau kedalamannya dari pantai. Baiklah, selanjutnya yaitu laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, Filipina, laut teritorial meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya perairan kepulauannya yang dinamakan perairan internal termasuk dalam laut teritorial. Pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Selanjutnya itu zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial. Tidak termasuk kedaulatan negara pantai dapat melaksanakan hak pengawas tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, saniater, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorial sepanjang 12 mil dari garis pantai. Yaitu kita lanjut zona ekonomi eksklusif. Pengertian zona ekonomi eksklusif atau bisa disebut dengan ZEE merupakan batas wilayah sepanjang 200 mil yang diukur pada pangkal laut dan telah ditetapkan oleh perundang-undangannya yang berlaku. Negara yang memiliki wilayah tersebut berhak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya. Yang terakhir adalah laut lepas. Laut lepas adalah suatu bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Hal ini tidak mengakibatkan pengurungan apapun terhadap yang kebebasan dinikmati semua zona ekonomi eksklusif. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman. Baiklah, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.